Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Ya, Minggu. bersama Kak Opet dan Kak Bintang Nah, nih pada baru minggu nih. hari ini ada Kak Bintang nih yang mau membawakan puji-pujian dan bersama Kak Opet mau memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Ya, Sudah benar sekali. kenal belum sama Kak Bintang? Kalau yang belum kenalan besok ke gereja, nggak usah ke gereja ding. Biasanya Kak Bintang tuh yang ngedit video PA. Sekarang Kak Bintang ada di Sekarang depan Kak kamera. ada di depan kamera. Besok minggu depan kita mencoba untuk Kak Nugroho yang di depan sini ya, supaya semuanya bisa bersama-sama. Nanti juga ada Kak Rayung juga akan sama-sama memuji Tuhan. Nah, namun sebelumnya persiapkan hati, persiapkan semuanya adik-adik untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Tabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Tabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terus jangan lupa adik-adik lipat tangan, tunduk kepala, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Kau telah memberikan berkat-Mu pada hari ini sehingga kami kakak ayah yang ada di sini bisa berkumpul dan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan arahan kepada adik-adik dalam memahami berkat yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Haji, supaya adik-adik bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan pada firman nanti. Demikian doa kami, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya. Pada minggu hari ini ada adik-adik yang di rumah ya Kak ya? Iya. Ada si Alvaro. Siapa lagi tuh Kak? Kan kakak baru nih, nggak pernah sama adik-adiknya nih. Iya, Siapa aja nih. sih? Ada Alvaro Kak, ada Alvaro, ada Angel, ada Mika dan Martin pastinya ya. Pasti itu sangat itu sudah menjadi pelanggan yang setia dan sudah menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rajin. Ada juga Al itu yang? Al itu ada yang Al itu adiknya dari kalau kita manggilnya Pak RT. Oh, Pak RT. Oh ya, terus habis itu. Lalu ada juga El Rogi, ya juga itu anaknya Kak Devi, ya cucu dari Bapak Venture. Nah ada juga Cinta, ya. Udah sering dengar sih kalau itu, udah sering. Tapi yang lain-lainnya juga kita tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi kakak-kakak yakin semua tetap memuji Tuhan pada minggu hari ini ya Kak ya. Pada minggu hari ini kita belajar untuk taat. Nanti akan dibawakan firman-Nya sama Kak Aji. Kita gimana caranya supaya kita menjadi taat. Nah, sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan, kakak mau tanya kira-kira taat nggak dengan protokol kesehatan selama mungkin ada yang di rumah, ada yang sudah masuk sekolah. Kira-kira adik-adik sudah taat apa belum? Harusnya sih sudah taat. Kan adik-adik pinter nih. Karena memang adik-adik harus itu taat karena kesehatan nomor satu supaya kita dapat belajar dengan baik, sehat, lalu kita juga bisa memuji Tuhan supaya tidak terkena juga virus COVID ini ya Kak ya. Ya benar. Baik, sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan, kita menjadi pokok buat Tuhan Yesus, makanya kita akan memuji Tuhan Yesus pokok dan kitalah caranya.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga Engkau telah memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk dapat membaca dan mendengarkan firman Tuhan lagi ya Tuhan. Tuhan, setelah kami akan membuka Alkitab kita dan membaca Alkitab, kiranya Engkau mau tuntun kami supaya kami dapat memahami apa yang akan kami baca pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya Engkau perlengkapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, pada bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33 yang berbunyi demikian. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut. Kalau orang banyak melempari mereka, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami." Tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya dan menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada bacaan firman Tuhan kita pada pagi ini mengajarkan kita bahwa bercerita tentang Tuhan Yesus merupakan wujud ketaatan kepada Tuhan Allah. Nah, apa sih makna taat itu sendiri adik-adik? Taat itu adalah mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, untuk taat itu sendiri kita membutuhkan keberanian dan ketegasan. Kita sebagai anak Tuhan tidak perlu merasa malu untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan kepada teman-teman atau kepada saudara kita di sekitar kita ya. Nah, kadang kita merasa kok
teman-teman yang lain seperti ini, kok aku nggak seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang menimbulkan rasa malu dan tidak percaya diri ketika kita ingin menceritakan tentang Tuhan Allah yang sudah mengasihi kita selama ini. Nah, adik-adik, di sini Rasul Petrus dan teman-temannya mengajarkan, mereka menunjukkan sikap berani ketika pemuka agama memanggil mereka untuk disidang. Itu tertulis di dalam ayat 28 sampai 29 ya adik-adik. Di saat itu para pemuka agama sangat marah ketika Rasul Petrus dan teman-temannya itu memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Karena tertulis demikian pada ayat 28 ya adik-adik, dengan keras kami melarang kamu mengajarkan dalam nama itu. Itu dalam ayat 28. Dan di ayat 29 Rasul Petrus dan teman-temannya mereka menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Di sini Rasul Petrus mengajarkan bahwa dia itu mempunyai pendirian, dia tidak malu, dia tegas, dia tetap mengabarkan Injil, tetap mengabarkan kebaikan Tuhan Yesus walaupun mereka itu dilarang oleh pemuka agama pada waktu itu ya adik-adik. Nah, pada pagi hari ini Kak Aji ingin bertanya pada adik-adik di rumah. Adik-adik sudah pernah belum bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman atau kepada saudara atau pada keluarga kita? Nah, yang dimaksud bercerita tentang Tuhan Yesus di sini adalah bahwa kita bisa menunjukkan dengan sikap kita yang baik sehari-hari, dengan bertutur kata yang baik sehari-hari kepada teman-teman kita di sekitar kita ya adik-adik. Untuk di lingkungan di rumah, kita bisa juga dengan taat kepada orang tua, dengan mendengarkan perintah orang tua, tidak melawan saat orang tua memberikan pengarahan kepada kita, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi apapun yang diperintahkan orang tua kepada kita, kita harus mematuhinya. Menurut Rasul Petrus dan teman-temannya, Allah telah menetapkan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, dengan demikian kita harus memberitakan kasih Allah dan memberitakan ajaran Tuhan Yesus tanpa merasa malu. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan tetaplah menjadi garam dan terang dunia. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tadi sudah disampaikan sama Kak Aji tentang kita harus taat kepada Tuhan. Baik juga, begitu juga dengan orang tua kita. Karena dengan kita taat dengan Tuhan, pasti orang tua kita juga sayang. Benar. Tapi kita juga harus taat dengan orang tua, baik dengan kakak, opa, oma, ibu guru yang di sekolah, kita harus nurut, taat ya Kak ya. Tidak boleh melawan. Tidak boleh melawan. Nah, sebentar kita akan memuji Tuhan. Dari Kidung Jumat apa Kak? Kita harus membawa berita. Oh ya, dengan judul kita harus membawa berita. Mari kita nyanyikan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena
Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mohon bimbing Roh Kudus, kita fokus untuk doa syafaat pada minggu hari ini. Kita sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang sangat setia kepada kami ya Tuhan. Pada minggu hari ini Engkau kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Sekalipun kami hanya rekaman ya Bapa di tempat ini, namun Engkau selalu ada di tempat dan di hati kami atau di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan mendoakan anak-anak kami yang Bapa yang ada di rumah. Mereka masing-masing Engkau berkati setiap kesehatannya, Engkau jaga, Engkau lindungi setiap virus-virus yang mulai menyerang mereka ya Bapa. Kiranya Engkau selalu tutup bungkus dalam tangan pengasihan-Mu, baik anak-anak kami di rumah, mama papanya, keluarga mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau lawat jikalau ada anak-anak kami yang sakit, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Jika mereka mulai malas, Engkau cambuk dengan kasih-Mu Bapa, supaya dapat kembali memuji dan membesarkan nama-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk gereja kami ya Bapa, gereja GPIB Bethel Magelang ini ya Bapa. Kiranya dalam masa pandemi ini setiap apa yang menjadi program kami selalu berjalan dengan baik adanya, selalu surut dengan kehendak-Mu dan menjadi mulia di kerajaan-Mu Bapa. Kiranya setiap apa yang menjadi doa kami, doa jemaat-jemaat di gereja ini Bapa, selalu Engkau dengar dan selalu Engkau berikan jalan yang terbaik untuk setiap apa yang menjadi doa kami. Berkati juga para staf kami satu persatu. Kiranya Engkau berkati setiap apa yang menjadi tugas-tugas mereka masing-masing ya Bapa. Kiranya setiap tugas yang mereka lakukan selalu menjadi yang terbaik buat nama-Mu. Berkati juga untuk Kota Magelang ya Bapa, di mana pemerintah wali kota yang baru kiranya selalu menjadi yang terbaik buat kami ya Bapa, selalu menjadi yang nomor satu di Kota Magelang dan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya ya Bapa. Berkati juga untuk wakil beserta sampai staf sampai ke penjuru desa-desa RT RW ya Bapa. Engkau berkati setiap tangan-tangan mereka supaya baik adanya untuk Kota Magelang ini Bapa. Tak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Kepala negara kami Bapa, kiranya Engkau berikan hikmat, akal budi yang sehat supaya beliau dapat menjalankan negara ini dengan baik adanya, di mana masa pandemi ini sangat rumit untuk segala sesuatu hal untuk kami lakukan, namun kami percaya dalam tangan kuasa darah-Mu kami dapat melakukan karena kami punya Tuhan yang ajaib. Berkati juga wakilnya Bapak Jokowi Widodo beserta staf juga DPR, MPR sampai ke staf-staf DPRD ya Bapak. Kiranya Engkau pergunakan mereka, Engkau selalu lawat mereka di dalam setiap apa yang mereka kerjakan ya Bapak. Demikian kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang mungkin dalam kelemahan tubuh dapat bisa berkumpul kembali ya Bapak. Engkau berikan kesehatan dalam apa yang mereka konsumsi dan apa yang mereka minum, obat-obatan ya Bapak. Berkati juga untuk Kak Arce yang dalam masa kehamilannya, Engkau berkati setiap apa yang menjadi rutinitas Kak Arce ya Bapak untuk menjaga kesehatan bayi yang ada dalam kandungannya. Berkati juga dengan Kak Nugroho ya Bapak untuk selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Berkati anak-anaknya ya Bapak supaya menurut dan selalu menjadi yang terbaik untuk keluarganya.
Berkati juga Kak Bintang dalam studinya, ada Kak Lolo, Kak Fanya, Kak Mana, Kak Fafa. Tak lupa juga dengan Kak Rayong ya Bapak yang selalu menemani kami di dalam ibadah ini ya Bapak, memainkan musik. Kiranya setiap pergumulan mereka masing-masing, baik studi, pekerjaan ataupun rumah tangga, Engkau selalu berkati dalam setiap langkah kehidupan mereka ya Bapak. Begitu juga dengan hamba ya Bapak, Engkau berkati setiap apa yang hamba-Mu ini butuhkan. Ampunilah segala kekurangan kami ya Bapak, setiap apa yang kami lakukan baik dalam masa rekaman dan masa-masa kami beraktivitas di rumah. Kiranya Engkau selalu mengampuni setiap apa yang kami lakukan di mata-Mu itu salah, namun Engkau membenarkan setiap apa yang kami lakukan. Ampunilah segala kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba di saatnya kita akan menutup ibadah pada minggu hari ini. Namun ada beberapa hal yang kakak mau sampaikan. Begitu juga untuk protokol kesehatan yang tetap harus dilaksanakan sama adik walaupun di rumah ya. Iya, walaupun di rumah, walaupun tidak beraktivitas di luar, tapi kita harus melakukan 3M apa aja Kak itu Kak? 3M. Yang pertama nih, mencuci tangan. Yes. Jangan lupa mencuci tangan. Terus memakai masker, itu M yang kedua. Terus yang ketiga, menjaga jarak. Ya, jaga jarak. Jaga jarak. Ya, jaga jarak gitu. Nah, gitu. Kalau misalkan adik-adik udah melakukan 3M ini, dijamin deh pasti bakal tetap sehat terus dan terhindar dari COVID. Ya, juga jangan lupa tetap berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, serta jangan lupa terus berdoa dan memuji Tuhan. Baik, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus sebagai penutup pada hari ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dadah.